Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman menonton video ini. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sintesis metil asetat dari metanol dan asam asetat via esterification reaction ya. Itu udah tugas untuk was kami. Di sini anggota kelompok kami yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Azhar, 0518 dan ada teman saya Muhammad Hadian Rizky 0518 dan anggota saya yang ketiga yaitu Muhammad Firman Sandi 0518 yang sekarang mungkin sedang berhalangan hadir ya. Jadi kita langsung saja ke slide berikutnya. Ya, jadi untuk reaksi yang bakal kita pakai adalah metanol ditambah dengan asam asetat menghasilkan metil asetat dan air. Adapun heuristik yang bakal kami pakai yaitu heuristik kedua tentang ekses chemical. Pada reaksi esterifikasi ini, senyawa yang bertindak sebagai limiting reactant adalah asam asetat, dan ekses reaktan adalah metanol. Lalu langsung ke heuristik ke-6 yaitu byproduct. Berdasarkan jurnal yang kami pakai, pada proses sintesis metil asetat ini terdapat byproduct yaitu metanol yang juga termasuk sebagai ekses reaktan. Selanjutnya ke heuristik ke-7 yaitu tentang selectivity. Pada reaksi ini asam asetat metanol dengan metanol menggunakan katalis ion exchange dengan suhu operasi sebesar 50 derajat Celcius dengan tekanan sebesar 1 atm. Lalu heuristik ke-8 reactive separation. Dalam proses sintesis metil asetat, proses separasi dilakukan dengan menggunakan reactive distillation yang digunakan untuk memisahkan sekaligus mereaksikan senyawa sintesis. Baru heuristik ke-9 yaitu dalam sintesis ini menggunakan separator berupa distillation column dan reactive distillation, yaitu di mana reaktif dan pemisahan itu tergabung dalam satu unit yang sama. Selanjutnya yaitu heuristik ke-23. Reaksi sintesis metil asetat via esterifikasi termasuk reaksi less endothermic karena suhu operasinya di bawah 100 derajat Celcius, yaitu berkisaran 60-80 derajat Celcius. Di mana untuk penambahan panasnya menggunakan heat exchanger. Nah, selanjutnya itu reaktor configuration. Pada sintesis metil asetat ini menggunakan konfigurasi berupa reactive distillation di mana proses reaksi dan pemisahan bergabung menjadi satu. Dasar pemilihan alat ini adalah karena konstanta kesetimbangan kimia yang kecil dan titik didih komponen yang tidak menguntungkan dalam sistem operasi sehingga akan lebih baik apabila menggunakan reactive distillation. Reactive distillation juga memiliki keuntungan dari segi biaya yang lebih rendah dan dapat dioperasikan untuk menghasilkan konversi yang tinggi dari metanol dan asam asetat menjadi metil asetat. Reactive distillation ini diatur suhu operasinya sesuai suhu operasi reaksi, yaitu 50 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Selanjutnya pemilihan separation trends. Yang pertama itu kita memakai kriteria 1 yaitu reactive distillation. Separation faktornya yaitu berupa energi separating agent atau ESA
Alasan kami memilih ini dikarenakan sintesis metil asetat dari metanol dan asam asetat merupakan reaksi reversibel. Maka reactive distillation digunakan untuk membantu menggeser reaksi reversibel menuju completion. Selanjutnya yaitu selection kriteria. Yang kedua yaitu distillation column. Separating faktornya yaitu energi separating agent juga berdasarkan titik didih. Alasan kami menggunakan ini pada dasarnya bagian ini merupakan pemurnian metil asetat. Jadi hasil dari distillation reactive distillation itu dimurnikan kembali metil asetatnya dengan cara memanfaatkan volatilitas dari metil asetat pada campuran top produk dari reactive distillation. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian heat exchanger network. Jadi pada step 1, pertama kita tentukan dulu ya, itu shifted supply temperaturnya dan shifted target temperaturnya dan juga data tahannya. Tuh. Nah, terus jadi ini data-data untuk supply temperatur dan target temperatur itu kita bisa peroleh dari Aspen ya. Di mana asam asetatnya itu dia dari suhu 25 itu supply-nya dan targetnya 50. Metanolnya juga 25 dan targetnya 50 karena reaksinya pada suhu 50 ya. Terus kemudian untuk bottom 1 dan bottom 2 itu dia sebagai stream panasnya itu bottom 1 itu adalah dari dari reaktif distilasi dan bottom kedua itu dari distilasinya. Yaitu 79 derajat dan 79,1537 derajat dan 84,2566 derajat. Dan didapatkan juga dari Aspen itu ada CP-nya, CP setiap stream cold dan hotnya. Dan di sini delta minimum yang kami gunakan adalah 10 derajat Celcius. Selanjutnya ada step 2. Nah, setelah tadi kita menghitung shifted supply temperature dan shifted target temperature dan juga delta H, kami menghitungnya menggunakan Excel. Nah, maka lanjutkan ke step 2-nya untuk kita tentukan interval temperatur dan delta H-nya di setiap interval suhu. Nah, jadi tadi kan itu suhunya diurutkan dari yang tertinggi sampai terendah. Dan kalau misalkan ada suhu yang double, kayak tadi itu 55 dan 30 ada yang double, itu dijadikan 1. Nah, jadi di interval temperatur itu kita punya 1, 2, 3, 4, 5 temperatur ya. 5 interval temperatur dengan stream population itu ada 4 stream ya. Jadi yang stream cold-nya yang pertama itu dari 130 ke 55, stream cold kedua juga sama. Kemudian stream hot yang ke stream 3 ya, ke stream hot dari 74,1537 derajat Celcius ke 25 derajat Celcius. Dan suhu stream keempat yang merupakan stream panas yaitu 79,2566 derajat Celcius ke 25 derajat Celcius. Nah, dari situ didapatkan delta intervalnya tuh. Jadi delta suhu intervalnya dari interval 1 ke 2 itu sekian, dari interval 4 dari interval 2 ke 3 sekian, interval 3 ke 4 sekian, dan 4 ke 5 sekian ya, ada di situ. Kemudian kita bisa hitung dari data sebelumnya kan didapatkan data CP. Nah, kita bisa menghitung pada setiap intervalnya. Setiap interval itu setiap satu garis horizontal itu kan itu berapa. Nah, di situ kan untuk yang data pertama itu cuma ada stream hotnya di situ. Udah ada stream cold-nya. Jadi cold-nya itu 0 dikurang stream hot-nya itu CP dari stream hot yang kedua ya. Di situ. Itu CP-nya. Dikurang CP-nya, didapatkan hasilnya sekian. Kemudian untuk yang stream interval berikutnya yang di bawahnya itu kan tidak ada stream cold juga, tapi ada 2 stream panas itu kan di interval yang di bawahnya. Nah, di situ jadi cold-nya 0 dikurang CP
dari kedua stream dikurang total stream panasnya yang kita dapatkan sebelumnya itu didapatkan sekian dan begitu seterusnya. Kemudian delta H interval kita bisa dapatkan dari perkalian delta T interval dikalikan resultan CP cold dikurang resultan CPH tadi. Dapatkan delta H intervalnya sekian dan didapatkan kesimpulan bahwa pada desain kami itu semuanya dia bernilai dia surplus ya, dia surplus energi. Jadi harus ada sebanyak itu totalnya di bawah untuk total delta H intervalnya sebanyak 142,3714661 megawatt yang harus dilepas. Jadi surplus energinya sekian. Selanjutnya pada step 3, setelah interval temperatur dan delta H di setiap interval suhu diperoleh, maka selanjutnya kita menentukan titik pinch-nya. Nah, jadi kita urutkan dulu interval temperaturnya dari yang paling tinggi ke paling rendah. Nah, kemudian di delta H intervalnya kita masukkan tadi ya data-data yang sudah ada ya di step 2 sudah diperoleh. Kemudian saat kita hitung untuk kebutuhan utility-nya, kebutuhan panasnya, ternyata nilainya itu sudah positif semua. Jadi titik pinch-nya itu langsung saja di titik saat dia 0. Itulah titik pinch-nya. Di mana di titik pinch-nya itu yang di 0 derajat di 0 megawatt itu ialah Q hot minimumnya ya. Q hot minimumnya dan Q cold minimumnya itu yang di paling bawah yang 142,371 itu. Selanjutnya kita ke step 4. Nah, di step 4 ini tadi kan titik pinch kita sudah peroleh kan. Maka kita lanjut ke step 4 itu untuk menentukan grid diagram ya. Grid diagramnya dan letak HE-nya berdasarkan kita menggunakan hukum CP inequality. Nah, di mana pada CP inequality di situ dikatakan CP-nya cold itu dia dipasangkan CP cold-nya itu lebih besar daripada CP hot-nya. Itu yang akan jadi pasangannya. Dan itu adalah above the pinch. Dan untuk below the pinch-nya jika CP hot-nya itu lebih besar daripada CP cold-nya maka itu yang akan dipasangkan. Nah, pada grid diagram kami kan semuanya below the pinch itu. Terlihat di gambar. Dia below the pinch. Jadi kita langsung gambar saja ya. Kita langsung gambar saja stream-streamnya, kemudian kita pasangkan. Nah, kalau below the pinch, di situ dikatakan CP hot-nya itu lebih besar daripada CP cold-nya. Lihat nih di tabel CP yang sebelah kanan ya, yang paling ujung kanannya ada tabelnya. CP hot-nya yang paling besar itu yang 5 ini ya, 5,2094. Nah, jadi dia cocok ya kalau dipasangkan sama kedua stream cold yang ada di bawah. Karena kan CP hot-nya itu lebih besar ya. CP hot-nya 5,2-nya lebih besar daripada CP cold-nya yang 3,14 sama 1,4088 itu. Nah, jadi kita langsung pasangkan saja sesuai dengan CP inequality. Jadi didapatkan dua heat exchanger. Nah, kemudian di step 5. Nah, setelah grid diagram dan letak HE berdasarkan CP inequality diperoleh, nah kita lanjut ke step 5, di mana kita melengkapi grid diagramnya itu berdasarkan CP inequality, gitu kan. Terus kita juga menambahkan heating atau cooling utility ya, berdasarkan heat load yang dibutuhkan di step streamnya. Kemudian kita juga tetap memperhatikan number of theoretical units. Selanjutnya, nah ini adalah gambar untuk step 5. Jadi tadi kan berdasarkan CP inequality kita sudah mendapatkan dua heat exchanger ya. Heat exchanger yang pertama itu yang bernilai yang 78,6961 megawatt dan heat exchanger keduanya itu adalah yang 34, berapa itu 9921 megawatt ya.
Nah, itu dua heat exchanger pertama. Nah, kemudian dengan menggunakan number of theoretical unit, di mana rumusnya adalah S-1 above pinch ditambah S-1 below pinch. Nah, di mana S sendiri adalah jumlah streamnya ditambah 1 unit untuk utilitas pemanas atau pendingin ya. Nah, kemudian untuk above pinch-nya, nah above pinch-nya kan nggak ada nih, tidak ada stream ya. Jadi jumlah stream itu 0 ditambah 1 unit utility dikurang 1. Nah, jadi dia bernilai 0. Nah, sedangkan untuk below pinch-nya, di mana jumlah stream itu ada 4 kan. Nah, ini kan below pinch nih, ada 2 stream panas dan 2 stream dingin. Totalnya ada 4 stream. Ditambah 1 unit utility dikurang 1. Nah, berarti number of unit-nya secara teoritis kami menggunakan 4 utilitas pemanas ya, di mana maksudnya 4 utilitas penukar panas. Jadi di sini ada 3 heat exchanger dan 1 unit utility. Nah, jadi setelah tadi kan dikatakan 3 heat exchanger dan 1 unit utility. Dan kita sudah mendapatkan 2 heat exchanger. Nah, berarti tinggal 1 HE dan 1 utilitas penukar panas ya. Nah, jadi karena sudah tidak ada pasangan yang bisa dibikin lagi, jadi kita sudah bisa menabrak aturannya ya, menabrak aturan CP inequality-nya. Jadi kita tambahkan heat exchanger ketiga untuk mendinginkan stream B2 ya, untuk mendinginkan stream B2. Nah, jadi setelah kita dapatkan 3 heat exchanger, kemudian kita lengkapi stream mana yang masih membutuhkan panas ya. Ternyata yang masih membutuhkan masih ingin dilepas panasnya gitu. Ternyata stream B1 masih ada panas yang perlu dilepas. Di situ sebanyak 142,3715 megawatt. Nah, jadi kita menggunakan cooler. Dan jumlah dari utilitas penukar panas kami sesuai dengan jumlah teoritisnya yang berjumlah 4, yaitu 3 heat exchanger dan 1 unit pendingin. Dan juga jumlah panas ini sesuai ya, di mana Q hot min-nya itu 0 megawatt. Di situ tertera bahwa Q hot min-nya 0 megawatt dan Q cold min-nya sebesar 142,3715 megawatt. Sesuai ya sama jumlah panas yang harus ditukarkan oleh unit coolernya sebesar 142,3715 megawatt. Dan bisa dilihat masing-masing ya. Di situ ada di yang tabel paling kanan itu ada heat load-nya, ada heat load dari masing-masing stream-nya, dan jumlah heat load-nya itu sudah seimbang semua. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah proses flow diagram dari kelompok kami, di mana untuk tadi stream B1 dan stream B2 itu panasnya bisa ditukarkan ya, bisa diberikan ke stream feed metanol dan stream feed asam asetat untuk meningkatkan suhu asam asetat dan metanol sebelum masuk ke reaktif distilasi, seperti itu. Dan ini adalah referensi yang kelompok kami gunakan dari Greg Sova dan dari Liu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Terima kasih.